people, ketemu lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas mengenai metafisika dan ontologi, di mana ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Dalam bahasa Inggris, ontologi berarti berakar, dari bahasa Yunani yang berarti ada, dan ontos berarti keberadaan. Sedangkan logos berarti pemikiran, menurut Loren Bagus tahun 2000. Jadi, ontologi adalah pemikiran mengenai yang ada dan keberadaannya. Dengan kaitannya dengan ilmu, landasan ontologi mempertanyakan tentang objek apa yang telah ditelah ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia seperti berpikir, merasa, dan mengindra yang membuahkan pengetahuan. Menurut Jujun S. Surya Sumantri tahun 1985 halaman 34. Pembicaraan tentang ontologi berkisar pada persoalan bagaimanakah kita menerangkan tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada. Perbincangan tentang hakikat berarti tentang kenyataan yang sebenarnya, bukanlah kenyataan semu ataupun kenyataan yang mudah berubah-ubah. Kelompok ontologi terbagi ke dalam 6 bagian. Yang pertama monisme, yang kedua dualisme, yang ketiga materialisme, yang keempat naturalisme, yang kelima idealisme, yang keenam agnostisisme. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, monisme. Monisme yaitu aliran yang mempercayai bahwa hakikat dari segala sesuatu yang ada adalah satu saja, baik yang ada itu berupa materi maupun rohani, yang menjadi sumber dominan dari yang lainnya. Para filosof Prasokrates seperti Thales, Demokritos, dan Anaximander termasuk dalam kelompok monisme, selain Plato dan Aristoteles. Sementara filosof modern seperti Kant dan Hegel adalah penerus kelompok monisme, terutama pada pandangan idealisme mereka. Yang kedua, dualisme. Kelompok ini meyakini sumber asal segala sesuatu terdiri dari dua hakikat, yaitu materi atau biasa yang disebut jasad dan jasmani atau yang sering disebut spiritual. Kedua macam hakikat itu masing-masing bebas dan berdiri sendiri, sama abadi dan azali. Perhubungan antara keduanya itulah yang menciptakan kehidupan dalam alam ini. Contoh yang paling jelas tentang adanya kerjasama kedua hakikat ini ialah dalam diri manusia. Descartes adalah contoh filosof dualis dengan istilah dunia kesadaran, atau sering disebut rohani, dan dunia ruang, atau sering disebut dengan kebendaan. Aristoteles menanamkan kedua hakikat itu sebagai materi dan forma, bentuk yang berupa rohani saja. Umumnya, manusia dengan mudah menerima prinsip dualisme ini, karena kenyataan lahir dapat segera ditangkap panca indera kita, sedangkan kenyataan batin dapat diakui dengan akal dan perasaan. Yang ketiga, materialisme. Kelompok aliran ini menganggap bahwa yang ada hanyalah materi dan bahwa segala sesuatu yang lainnya yang kita sebut jiwa atau roh tidaklah merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Materialisme beranggapan bahwa hakikat benda adalah benda itu sendiri. Contohnya, hakikat kayu adalah kayu itu sendiri dan hakikat air adalah air itu sendiri. Materialisme terkadang disamakan orang, namun sebenarnya terdapat perbedaan antara keduanya. Yang keempat, naturalisme merupakan kelompok aliran filsafat yang menganggap bahwa alam saja yang ada, yang lainnya di luar alam tidak ada, atau Tuhan yang di luar alam tidak ada. Sedangkan yang dimaksud alam atau natural di sana ialah segala-galanya yang meliputi benda dan roh. Materialisme menganggap roh adalah kejadian dari benda, jadi tidak sama nilainya dengan benda. Yang kelima, idealisme. Idealisme merupakan lawan dari materialisme yang juga dinamakan spiritualisme. Aliran ini menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka warna itu
itu berasal dari roh atau sukma atau yang sejenis dengan itu. Intinya, sesuatu yang tidak berbentuk dan tidak menempati ruang. Yang terakhir, agnostisisme. Manusia tidak mungkin mengetahui hakikat sesuatu. Menurut paham ini, kemampuan manusia sangatlah terbatas. Contoh, paham agnostisisme adalah para filosof eksistensialisme seperti Jean-Paul Sartre yang juga seorang ateis. Bahasan yang selanjutnya adalah metafisika. Berasal dari bahasa Yunani, meta yang berarti selain, sesudah atau sebaliknya. Dan fisika berarti alam nyata. Jadi, metafisika merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat di balik alam nyata ini. Teori tentang ada, tentang hakikat keberadaan zat, tentang hakikat serta pikiran, serta kaitan antara zat dan pikiran. Metafisika dapat dikatakan sebuah usaha sistematis dalam mencari hal yang ada di belakang hal-hal yang fisik dan bersifat partikular atau kebendaan. Sehingga metafisika merupakan ilmu mengenai yang ada yang bersifat universal. Metafisika juga diartikan sebagai usaha untuk merumuskan suatu sistem pemikiran-pemikiran umum yang bersifat koheren. Pemikiran atau gagasan sentral yang saling berkaitan. Logis, sistem yang seluruhnya bersifat konsisten, tunduk pada hukum-hukum penalaran dan bersifat rasio. Dan pasti, berlaku secara universal atau umum. Atas dasar mana setiap unsur pengalaman dapat diterangkan. Metafisika sebagai sebuah cabang ilmu menunjukkan dan menggarisbawahi bahwa manusia adalah makhluk rasional. Ilmu metafisika sering disebut juga ontologi, yaitu ilmu hakikat atau ilmu tentang yang ada. Aliran-aliran metafisika diantaranya yang pertama momoisme. Momoisme adalah aliran yang mengemukakan unsur pokok segala yang ada ini adalah satu. Yang kedua, dualisme. Aliran yang berpendirian unsur pokok segala yang ada ini dua, yaitu materi dan rohani. Yang ketiga, pluralisme. Pluralisme berpendapat unsur pokok hakikat yang ada ini adalah banyak, air, udara, api, dan tanah. Kelompok ini berpandangan bahwa hakikat kenyataan ditentukan oleh kenyataan yang jamak atau berubah-ubah. Filosof klasik Empedokles adalah tokoh pluralis yang mengatakan bahwa kenyataan tersusun oleh banyak unsur, tanah, air, api, dan udara. Tokoh pragmatisme William James juga seorang pluralis yang berpendapat karena pengalaman kita selalu berubah-ubah, maka tidak ada kebenaran hakiki kecuali kebenaran-kebenaran yang selalu diperbaharui melalui kebenaran selanjutnya. Secara umum, metafisika dibagi menjadi dua bagian, yaitu metafisika umum atau yang disebut ontologi, yang kedua metafisika khusus atau yang sering disebut kosmologi. Metafisika umum atau ontologi berbicara tentang segala sesuatu sekaligus. Perkataan ontologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti yang ada, dan sekali lagi logos. Maka objek material dari filsafat umum itu terdiri dari segala yang ada. Sedangkan metafisika khusus atau sering disebut kosmologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur alam semesta yang membicarakan tentang ruang, waktu, dan gerakan. Kosmologi berasal dari kata kosmos atau dunia atau ketertiban, lawan dari chaos atau bisa disebut kacau balau atau tidak tertib, dan logos adalah ilmu atau percakapan. Kosmologi berarti ilmu tentang dunia dan ketertiban yang paling fundamental dari seluruh realitas. Kesimpulannya, ontologi terkait dengan ilmu metafisika. Mengapa? Karena ontologi membahas hakikat yang ada. Metafisika menjawab pertanyaan, apakah hakikat kenyataan ini sebenar-benarnya? Pada suatu pembahasan, metafisika merupakan bagian dari ontologi. Tetapi, pada pembahasan lain, ontologi merupakan salah satu dimensi saja dari metafisika. Karena itu, metafisika dan ontologi merupakan dua hal yang saling terkait. Bidang metafisika merupakan tempat berpijak dari setiap pemikiran filsafati
termasuk pemikiran ilmiah. Metafisika berusaha menggagas jawaban tentang apakah alam ini. Terima kasih untuk penjelasan kali ini. Sampai bertemu kembali.